Spot tail bass. Strike. Strike. Besar guys. Besar guys. Lumayan size-nya. Kita baru dapat target nih, black bass. Strikeback Mania, Kepulauan Mentawai merupakan deretan pulau di ujung barat Sumatera yang sudah dikenal dunia. Tak hanya keindahan alamnya saja, tapi di sini juga terdapat ikan yang paling bergengsi bagi para pemancing, yaitu black bass dan spot-tail bass. Kedua ikan ini bukan hanya sekadar ikan target, tapi simbol prestis tertinggi bagi para pemancing sungai dan muara. Hei, katanya di sini nggak ada black bass, ternyata ada black bass sih, bang. Black bass memiliki rahang yang sangat kuat, sementara taringnya tajam layaknya pemangsa yang lapar. Ikan ini semakin spesial karena hanya terdapat di Indonesia. Oleh karena itu, ikan ini disebut juga sebagai Indonesian bass. Gak heran kalau banyak pemancing mancanegara yang datang ke Indonesia hanya untuk mengincar predator satu ini. Sementara spot-tail bass merupakan penguasa absolut di areanya yang akan berontak jika diganggu. Ikan ini hanya hidup di sungai air tawar yang deras, tapi tak semua orang bisa beruntung untuk mendapatkannya karena cukup langka. Mantap, spot-tail. Penaklukan black bass dan spot-tail bass bukan hanya masalah hoki, tapi soal mental dan keberanian. Ada spot-tail bass besar sekali. Mantap. Untuk menemuinya, saya akan masuk jauh ke dalam hutan. Ini saya nggak sendirian mancingnya, ada Om Arif nih yang nemenin. Penguasa akamsi daerah sini. Katanya di sini predator muaranya itu banyak. Ada kerapu, mangrove jack, black bass, target gitu juga ada. Tak mau membuang waktu, saya pun langsung menurunkan umpan. Strike! Strike. Tarikannya pendek namun keras, khas predator yang menyerang dari persembunyiannya. Mantap. Wah. Perlahan, kepala ikan mulai naik ke permukaan. Kerapu minyak. Ya, ini dia kerapu minyak. Kerapu minyak. Salah satu kerapu yang hidup di muara juga nih. Tapi dia kalau udah besar, nanti dia ke laut, ukurannya bisa besar sampai bahkan ada yang 100 kg lebih. Terus dia udah mati, biasanya dia suka nih kalau udah harus kayak gini. Oke, mancing mana strikeback? Mantap! Ikan ini termasuk dalam famili Serranidae, pembangsa alami yang hidup di perairan dangkal dekat terumbu dan akar bakau. Arif yang sudah hafal karakter sungai, tahu persis di mana harus melempar. Umpan topwater yang dimainkannya seperti seekor mangsa kecil yang sedang lengah. Strike! Sambaran topwater memang selalu dramatis. Ikan menyerang dari bawah, pecah ke permukaan, dan langsung menarik tali sekuat tenaga. Arif tidak memberi ruang ikan untuk kembali ke akar. Iya. Kerapu lagi. Kerapu ya? Wih, mantap. Kamu udah luar biasa di sini. Bang Arif strike tuh. Mantap. Wih, kerapu minyak ini. Beda ya, Bang? Beda. Mantap. Ya, seekor kerapu minyak kembali menyambut kami di perairan Pagai Selatan. Ini ikan kerapu minyak bakau. Ini ikannya enak juga untuk konsumsi. Oke, mancing mania strikeback. Mantap!
Ia adalah salah satu spesies kerapu yang toleran terhadap perairan payau, sehingga habitatnya bisa mencakup kawasan mangrove dan muara sungai. Menunggu memang bukan hal yang mudah. Air yang masih tinggi membuat ikan menyebar dan sulit diprediksi. Ini waktunya kayaknya masih belum timing yang paling tepat nih, karena airnya masih tinggi. Kata Bang Arif kita nunggu sampai airnya turun dikit, baru kita mulai mancing lagi. Selagi menunggu, tiba-tiba saja cuaca berubah. Langit mendung dan rintik hujan mulai menyentuh permukaan air. Namun kondisi seperti ini justru sering menjadi momen yang ditunggu para pemancing, karena beberapa predator akan menjadi lebih aktif untuk berburu makanan. Strike! Beberapa kali ia coba melepaskan diri dengan terus bergerak melawan. Dan akhirnya, seekor mangrove jack berhasil saya naikkan ke atas perahu. Baby MG. Nih, lihat nih. Dia kecil-kecil tapi mau makan umpan yang ukurannya hampir sama kayak dia. Itulah ganasnya ikan predator. Baby mangrove jack, mantap. Kita cari lagi. Mancing mana strike back? Tajam. Mancing mana strike back? Mantap. Hujan sudah mulai reda. Kami pun terus memancing. Tiba-tiba sentakan keras. Oh, strike. Ikan ini sepertinya sudah lama menunggu di balik akar. Begitu umpan lewat, ia tidak berpikir dua kali untuk menyambar. Meski ukurannya kecil, ikan terus meronta mencoba kabur, seolah belum terima dengan nasibnya. Mantap. Kerapu. Kerapu yang suka hidup di akar-akar bakau. Jadi kita harus melempar ke dekat. Sedekat mungkin ke akar bakau. Oke, saya naikin dulu. Lumayan ukurannya. Nah, hujan-hujan masih dapat. Ini salah satu target kita juga, kerapu muara. Bisa sih lumayan nih. Kerapu minyak nih biasanya dibilang juga. Itu dia, ada pertahanan kalau kelihatan. Di kiri kanannya tuh kayak ada duri di pipinya tuh. Tuh kan ada kayak durinya tuh. Nah, dia suka berdiam diri di akar-akar bakau. Jadi kalau nargetin dia, lempar sedekat mungkin ke akar bakaunya. Mancing mana strike back? Mantap! Kerapu minyak hidup dalam kelompok sosial yang sangat kecil. Biasanya ada satu jantan yang menjaga wilayah dan dua betina di bawah dominasinya. Arif melempar minnow tepat ke sisi akar yang paling rimbun. Setiap sentimeter lur berenang dalam air adalah godaan yang dikirimkan ke sang predator. Strike! Tarikannya bukan main. Ikan tidak panik, namun tetap menarik dengan penuh keyakinan. Seolah tahu persis kemana ia akan melarikan diri. Oke, big bass guys. Bibit, cuy. Black bass. Arif bertahan, menahan setiap hentakan, memaksa kepala ikan tetap mengarah ke permukaan. Sesuatu yang tak terduga terjadi. Dari mulut ikan yang sedang berjuang, seekor ular kecil terlempar ke dalam air. Ya, ular. Bukan ikan, bukan udang. Yang rupanya sudah lebih dulu ia santap sebelum minnow Arif datang menggoda. Ini adalah bukti betapa ganas dan laparnya predator muara yang satu ini. Waduh, telak makannya guys. Size-nya mantap, tos. Predator muara dengan berat 5 kg lebih akhirnya menyerah di tangan Arif. Oke. Mantap. Target kita langsung black bass. Kita baru dapat target nih, black bass.
Lucianus goldie. Ini yang kita cari nih. Makanya kita jauh-jauh ke Mentawai. Mungkin kalau orang yang nggak paham ya Om, ini kayak ikan nila atau ikan betok, Iya, tapi ikan ukurannya besar. Tapi ini berbeda. Ini ikan awalnya itu namanya Papuan Black Bass karena cuman ada di Papua ya. Tapi ternyata setelah casting berkembang di seluruh Indonesia bisa ditemukan ikan ini. Jadi sekarang namanya Indonesian Bass. Indonesian Bass. Tuh lihat. Ini size lumayan nih, 5 kilo up, 5 sampai 6 kilo. Dia bisa di air tawar, bisa di air asin, bisa di muara juga. Ini kebetulan kita dapat di Bakau di muara. Jadi kita masih mau cari lagi. Kita kalau dapat ikan ini di reels ya Om. Boleh. Oke, mantap. Saya ikut deg-degan nih, padahal Om Arif yang strike. Kita cari lagi. Mancing mana strike back? Mantap! Taring bukan hanya soal penampilan. Struktur gigi yang tajam dan kuat ini adalah senjata utamanya saat menyergap mangsa di arus yang bergerak cepat. Bahkan ular pun tidak luput dari incarannya. Nah ini uniknya nih Black Bass. Biasa taring atasnya itu kan kiri satu, kanan satu, 2. Ini yang kanannya ada 2 tuh, kalau kelihatan. Lihat yang kanannya. Sebelah kanan Ini atas. buktinya kalau dia predator paling ganas nih di muara. Kita rilis ya Bang? Siap, kita Ayo, rilis. jangan kelamaan nanti dia mati. Iya. Jadi ikan ini tuh pertumbuhannya lambat. Makanya kita kalau dapat dirilis. Mancing mana strike back? Mantap. Secara ilmiah, ikan ini adalah keluarga kakap. Namun nama Black Bass disematkan karena penampilannya sekilas mirip bass dari Amerika yang memiliki tubuh besar dan mulut yang lebar. Beda dengan bass asli Amerika yang jadi hama, sama seperti yang ada di Korea Selatan. Ikan ini sengaja didatangkan dan dilepas ke alam bebas, sehingga akhirnya menjadi ikan invasif dan mengganggu ekosistem. Ikan target yang kami dapatkan yaitu Black Bass tentu menjadi pertanda baik bagi kami. Pencarian target bass yang lain pun kami lanjutkan. Top water kembali dimainkan dengan ritme yang menggoda. Seolah ada sesuatu yang terluka di permukaan. Strike. Strike. Permukaan air pecah dalam sekejap. Mulut besar melahap lur dari bawah, lalu kembali menghilang ke kedalaman. Dengan pengalamannya, Arif pun mulai adu kekuatan dengan ikan. Pada akhirnya, seekor kerapu minyak kembali didapatkan oleh Arif. Nah ini Bang Arif strike lagi nih, kerapu minyak. Dia ada corak-corak putih di badannya tuh. Keren ya Bang? Keren. Di pipinya tuh juga ada kayak apa tuh, loreng gitu. Loreng. Kerapu minyak tuh karena badannya berminyak tuh kalau kelihatan. Seperti berminyak. Makanya dipanggilin kerapu minyak kayaknya ya Bang. Ya betul. Oke kita cari lagi nih. Oke, Lagi siap. bagus kayaknya. Mancing mana strike back? Mantap. Lur mendarat mulus, dimainkan di permukaan. Dan sambaran pun tiba. Wah kena. Aduh, hotel. Sayang sekali, ternyata ikan lepas begitu saja. Namun harapan masih ada. Lur kembali dilempar, kali ini lebih jauh. Strike! Kali ini kail menancap sempurna. Tarikannya langsung terasa berat. Setiap meter tali yang direbut kembali terasa seperti kemenangan kecil. Perlahan, kepala ikan mulai mengarah ke permukaan. Akhirnya Spotail Bass, target utama kita, berhasil didapatkan. Target kita dapat juga. Spotail Bass. Ikan target kita di Mentawai akhirnya dapat juga. Walaupun masih baby, tapi sambarannya tadi kalian bisa lihat. Mantap kalau pakai top water. Mungkin kalau dilihat sekilas bentuknya itu kayak, ntar ya saya bahasain. Bentuknya kayak ikan nila atau ikan betok yang besar ya. Tapi beda. Ini ikan sangat langka
Makanya di sini di Mentawai ramai tamu-tamu pemancing dari luar negeri yang datang ke sini khusus buat nyari ikan ini. Oh, cantik sekali. Oke, kita mau cari lagi yang lebih besar. Mancing mana strike back? Mantap! Ikan ini bukan sekadar target memancing. Selain tenaganya yang kuat, sambarannya juga terbatas, sehingga menjadikannya salah satu spesies yang perlu dijaga. Oke, kita rilis Spotail Bass Mentawai. Mantap! Mantap! Akhirnya dua target ikan saya dapatkan, yaitu black bass dan spotail bass. Tapi jumlah yang kami dapatkan sedikit mengecewakan, karena ternyata sekarang di sungai ini sudah banyak sekali pemancing yang berdatangan. Tak hanya lokal, tapi juga mancanegara. Jadi gak heran kalau populasinya sedikit terganggu. Yuk kita jaga dua ikan bergengsi ini di Mentawai, supaya bisa tetap lestari. Setelah bergelut untuk mencari ikan target, sekarang waktunya untuk memulihkan tenaga. Nih sekarang kita udah di pantai Pulau apa bang? Pulau Siruso. Pulau Siruso nih namanya, di Mentawai juga masih. Kita mau masak karapu minyak ini. Lauknya kita bikin karapu minyak goreng lado hijau. Itu lauknya tuh. Udah betul bang gitu bang? Ya, bahasanya, betul. bang. Nah, kira-kira begitulah. Jadi langsung aja kita masak nih. Yang pertama ikannya di Bang Arif lah yang potong-potong ya sama marinasi. Kita potong-potong. Saya nyiapin lado hijaunya nih. Ikan yang terlalu lama di perairan berlumpur memang butuh perlakuan khusus. Jeruk dan garam bukan sekadar bumbu, tapi juga untuk membersihkannya dari bau lumpur. Masakan kita kali ini adalah lado hijau atau sambal hijau, salah satu identitas terkuat dari masakan Minangkabau. Cabai sengaja tidak dihaluskan sempurna, karena tekstur itulah yang menjadi karakternya. Oh, belum terlalu panas. Cabai hijau yang ditumis bersama bawang dan tomat hijau menciptakan aroma yang khas segar dan sedikit pedas. Kurang dari 1 jam, kerapu minyak lado hijau sudah siap tersaji. Langsung kita cobain nih. Udah matang, nggak sabar nih aromanya kayak di rumah makan Minang ya bang. Iya. Yang namanya masakan Minang bang. Iya. Udah bisa nih saya buka restoran Minang nih. Daging ikan kerapu diketahui mengandung protein tinggi yang mudah dicerna tubuh, menjadikannya sumber energi yang sangat baik setelah seharian memancing. Kandungan asam lemak omega 3 dan omega 6 di dalamnya juga berperan dalam menjaga kesehatan jantung dan fungsi otak. Sementara cabai hijau pada lado hijau yang kaya akan vitamin C dan antioksidan menjadi pasangan yang tidak hanya cocok dirasa, tapi juga saling melengkapi dari sisi nutrisi. Mantap ternyata, memang mantap bang. Sambal-sambal hijaunya ini juga bikin rasa makin Enak ya? Karena asam kita banyak. Jadi amisnya udah hilang. Yang penting marinasinya nih kalau ikan ini. Karena kalau enggak aroma amis sama lumpurnya itu lumayan kuat. Iya. Mancing manis tetek, mantap! Strike! Wih. Ada yang lompat, ada yang strike, mantap. Ikan enak, tuh total gini lihat tuh, cakep sekali warnanya kan. Oke, kita cari lagi nih, kayaknya banyak nih. Mancing ada strike back, mantap. Strike Back Mania.
Setelah mendapatkan ikan target di sungai, rasanya gak afdol nih kalau saya gak ikut mengeksplor ikan yang ada di Laut Mentawai. Kita geser ke laut di depannya aja nih, nggak jauh. Kata Bang Arif di sini bisa light jigging sama popping. Saya mau cobain popping, Bang Arifnya mau jigging ya. Kita terus sampai. Mudah-mudahan ada sambarannya ya. Popping dan light jigging, dua teknik yang menuntut saya untuk mengeluarkan tenaga dan konsentrasi lebih. Semoga hasilnya sesuai harapan ya, Strike Big Mania. Arif menurunkan metal jig kecilnya ke dalam birunya lautan. Pompa anjoran yang ritmis, naik turun, mirip seperti ikan kecil yang kelelahan. Strike. Strike! Oke. Ini sepertinya kerapu ekor gunting. Sepertinya. Nama kerapu gunting berasal dari bentuk ekornya yang bercabang seperti gunting. Selain itu, ikan ini dapat dikenali karena warna merah cerah dengan bintik biru di seluruh tubuhnya. Dan rupanya ini bukan kerapu gunting satu-satunya bagi Arif. Dalam waktu kurang dari 30 menit, Arif sudah menaikkan 5 ekor kerapu gunting, 4 diantaranya masih terlalu muda untuk diajak serius bertarung. Setelah Arif mendapatkan beberapa sambaran, sepertinya saya tertarik untuk merubah teknik memancing. Kayaknya popping nggak ada sambarannya di sini. Saya mau coba ganti jigging juga. Biar strike. Ini dari tadi udah 15 menit, 20 menit saya popping, belum ada sambaran. Mungkin belum waktunya GT-nya ke pinggir sini. Jadi saya mau coba jigging dulu. Karena yang dari tadi di belakang nih jigging strike terus. Saat mau mulai teknik jigging, saya baru sadar ternyata perahu tidak menurunkan jangkar ke dasar, melainkan menggunakan teknik jangkar yang lain. Tuh lihat tuh. Kita dia sistemnya tuh kayak jangkaran tapi di atas. Jadi pakai karung tuh. Biasanya ada yang pakai plastik, ada yang pakai karung. Jadi kita hancurnya itu nggak terlalu cepat karena angin kencang kan. Ketika terlalu cepat menjauh dari spot. Tuh lihat tuh. Arif sudah duluan. Sekarang giliran saya membuktikan bahwa jig saya juga tidak kalah menggodanya. Dan sesuatu di bawah sana tidak bisa menahan diri. Senar saya tiba-tiba mengencang seperti ditarik dalam satu hentakan. Langsung strike. Oh, Strike! langsung strike. Ikan tidak lari jauh, melainkan terus berputar melingkar di kedalaman. Saya harus terus menjaga sudut joran tetap tinggi supaya kepala ikan tidak bisa menunduk lebih dalam. Perlahan ikan mulai naik dan warnanya langsung mencuri perhatian. Dapatnya langsung kerapu ekor gunting. Ikan enak. Tuh totol birunya lihat tuh. Cakep sekali warnanya kan. Oke, kita cari lagi nih, kayaknya banyak nih. Mancing ada strike back. Mantap. Pola warna pada ikan ini berperan sebagai pengenalan antar individu dalam satu kelompok serta membantu mereka berkoordinasi saat berburu di celah-celah karang. Strike. Arif dengan santai mengikuti arahnya, membiarkan ikan menghabiskan tenaganya sendiri sebelum digiring naik. Seekor lencam babi atau sweet lips berhasil dinaikkan oleh Arif. Lencam babi adalah salah satu emperor fish yang banyak ditemukan di perairan tropis Indo-Pasifik. Tidak hanya satu, tapi satu ekor lagi sudah didapatkan oleh Arif. Wah, jadi fun fishing nih. Saya dan Arif bukan satu-satunya yang sibuk hari ini. Boy, kapten yang dari tadi lebih banyak mengurus perahu dan mesin, rupanya menyempatkan diri juga menurunkan jignya. Ikannya tidak besar, tapi cukup untuk membuat senyumnya melebar. Seekor bluefin trevally akhirnya berhasil ia dapatkan. Mancing mania, strike back, mantap! Perjalanan memancing saya belum selesai. Karena tadi kurang mendapatkan hasil, sekarang saya mau mencoba memancing dengan cara land bass, apalagi cuaca sedang cerah sekarang. Semoga hasilnya sesuai harapan ya, Strike Big Mania. Sekarang kita udah nyampai di Pulau Libuat nih, di selatannya Mentawai. Tuh, kalian bisa lihat pulaunya cantik sekali. Jadi di dalamnya itu ada flat dangkal. Nanti saya di situ mau coba fly fishing. Di sini juga ada drop off-nya, saya mau coba casting juga. Kayaknya mantap nih, mudah-mudahan ada sambarannya ya. Flat dangkal di dekat muara ini terlihat menjanjikan. Umpan perlahan saya mainkan di permukaan. Strike! Strike!
Wih. Ada yang lompat, ada yang strike. Mantap. Sambaran datang tanpa peringatan. Perlawanannya memang tidak terlalu keras, tapi setiap tarikan di fly fishing saya terasa lebih menantang. Seekor kerapu musang berhasil saya naikkan. Mantap. Ukurannya lumayan. Kita baru nyampe. Saya coba fly di ini dekat mulut muaranya nih. Ukurannya lumayan. Lihat ya. Ini jenis kerapu mirip kerapu macan tapi dia agak beda nih coraknya. Oke, kita cari lagi. Mancing mana strike back? Mantap! Kerapu musang dikenal dengan pola tubuhnya yang unik, menyerupai sarang lebah. Yang menarik, ikan ini lahir sebagai betina dan berganti kelamin jadi jantan setelah pertama kali memijah. Sambaran tidak kembali saya dapatkan, sehingga membuat saya memutuskan untuk menyudahi fishing kali ini. Setelah lelah memancing, kami pun sepakat untuk mengolah hasil tangkapan kami. Dan ikan yang kami pilih adalah si cantik kerapu gunting. Nah, sekarang kita mau masak ikan kerapu ekor gunting. Ini ikannya rencananya mau kita bakar pakai aluminium foil, nanti dibalut tuh. Ini ikan udah disiapin. Ikan kerapu yang warna merah ini nih pasti ibu-ibu kalau di rumah tahu nih harganya nggak murah ini. Nyari yang segar kayak ini juga agak sulit, apalagi di kota-kota besar. Tapi kita habis mancing, langsung dapat yang segar, mau kita bakar. Sebelumnya rempah kita haluskan. Ada bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, dan cabai. Ini udah halus, saya mau tambahin sedikit santan biar ada gurih-gurihnya ya Bang. Ya, biar lebih gurih. Bang Arif suka yang gurih-gurih kan? Paling suka. Lebih creamy juga. Santan kental nih kita pakainya nih. Iya. Santan kental dalam bumbu bakar bukanlah hal baru dalam tradisi kuliner Nusantara. Santan berfungsi sebagai pengikat, membuat bumbu menempel sempurna di permukaan ikan, sekaligus menjaga kelembapan daging selama proses pembakaran. Oke Bang, kita bungkus. Oke, baik. Udah jadi nih bumbunya nih. Bumbunya dulu nih, apa ikannya dulu? Bumbu dikit ya. Oke. Ini ikan yang besar dulu ya. Nah, baru ikannya Bang. Pas ini buat 2 ikan bumbunya. Ada 2 bahan terakhir nih yang wajib saya tambahkan. Ya, apalagi kalau bukan pete dan kecombrang. Aromanya yang kuat pasti membuat hidangan menjadi lebih nikmat. Agar panas dapat terperangkap dengan sempurna, kita tutup dengan aluminium foil. Proses pembakaran pun dimulai. Panas bekerja pelan dan merata, membuat bumbu meresap sempurna. Nah, ini hasilnya kalau kita masak pakai aluminium foil, tapi jangan sampai gosong juga. Kelihatan kan? Dia masaknya pas, cukup 15 menit aja. Kalau lebih nanti takutnya gosong. Oke Bang, langsung kita cobain nih. Oke, langsung. Udah gak sabar nih wanginya nih dari bunga kecombrangnya. Ikan kerapu memiliki tekstur yang lembut, sehingga cocok jika kita olah seperti ini. Selain daging jadi tidak mudah hancur, bumbu pun dapat meresap dengan sempurna. Terlebih rempah yang digunakan bisa menambah aromatik pada masakan kali ini. Gimana Bang rasanya Bang? Sangat enak. Enak ya? Tekstur dagingnya nggak terlalu alot, jadi gampang hancur, jadi cocok buat dibakar memang. Aroma kecombrangnya kuat sekali, dicampur aroma peti lagi Bang. Kita makan di pantai itu udah mau sunset, pantai cuaca bagus, ikan segar yang rasanya enak, ini luar biasa ya Bang. Mancing manis strike back, mantap!